Mangga sok rada rapetan kami rada handit. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin rahimakumullah, sengaja saya sudah nge-WA Pak Arga. Jadi jujur saja seharian tadi itu ngaji atau tidak. Malah istri malah jangan ngaji dulu Pak, ini istirahat saja dulu. Jadi memang sejak seminggu terakhir itu mungkin setelah kepulangan dari itu dari mana? Cikahuripan Cikalong itu ya. Jadi itu ke Pak Didit kata agak sakit-sakit itu. Jadi tadinya antara libur dulu atau ngaji. Tadi pas mengenakan gamis maka ke mana jadi? Ya ke masjid. Ulah ngau satu Pak cenah wih deui nyake mangke we gitu. Ngan ningali Pak Arga tos nyandak ya hawatos. Pami Pak Arga teh nyandak ya mah wih deui we. Jadi baik Pak Ian juga katanya nanyain ya ke istrinya. Namru Pak Ian lah jadi. Gitu. Dengan sok maksakin mereka masjid. Bab jenazah sudah selesai, tinggal tambahannya ya yang belum saya ketik itu bab ini, bab menguburkan. Kalau mengkafani sudah diketik selesai, menguburkan yang belum. Jadi nanti sekalian dibagilah kalau sudah selesai. Sekarang kita rehat dulu dari fikih, nanti tergantung request sajalah. Ya. Mau ngebahas apa itu silakan. Tapi sekarang kita karena saya agak sakit jadi ingat WK karena maut gitu. Jadi kita sekarang membahas tentang taubat saja dulu. Kata taubat itu kan dari kata taba. Taba itu artinya kembali. Jadi taba itu artinya apa? Kembali. Kembali ke mana ya tentu kembali kepada Allah. Karena kita berasal kan dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya memang seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, ujungnya kan wa ilaina turja'un. Jadi semua kita pasti akan dikembalikan, bahasanya itu kembali dan dikembalikan kepada Allah karena kita memang berasal dari Allah. Cuma ada dua jenis kembali kepada Allah. Ada kembali karena kesalahan, itu yang disebut taubat. Proses penyucian diri untuk kembali bersih. Mengapa demikian? Karena kita lahir juga dalam badan bersih. Iya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam badan bersih. Jadi ketika kita kotor karena tingkah pola kita sehari-hari, baik tutur kata, sikap ataupun tindak laku, aktivitas kita sehari-hari, banyak kekeliruan yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan Allah banyak memaafkan tanpa kita minta bahkan. Wa ya'fu an kasir. Kan begitu dalam Quran.
wa ya'fu an katsir. Jadi Allah itu banyak sekali memaafkan. Meskipun kita tidak meminta maaf, tapi Allah ngahampura. Itu luar biasanya Allah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Dan memang benar Allah itu memaafkan kesalahan. Dalam dihitung kesalahan kita udah nggak kehitung. Ya. Tepu pugu, ngambek, tepu pugu, julid, tepu pugu, ngegerutu, apa memang itu bukan kesalahan? Itu adalah kesalahan, kekhilafan. Jeung nu saimah ge pan loba salahna. Ngaku we lah. Ari simkuring mengaku. Gitu. Nah, jadi ada yang kembali karena kesalahan. Dan prosesnya adalah penyucian supaya kita bersih karena kita memang terlahir dalam keadaan bersih. Jadi Allah itu begini, tidak ingin ketika kita masuk ke jenis kembali yang kedua. Jadi kembalinya ruh kita kepada Allah. Jadi jasad makan kembalinya ke tanah karena kita berasal dari tanah. Nah, ruh kita ini akan kembali kemana? Kepada Allah. Karena Allah yang menirupkan ruh ke jasad kita. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Awal sekali manusia dicipta itu adalah dari tanah. Tsumma ja'ala nasalahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan itu jadi tanah juga. Kemudian tsumma nafakha fihi mir ruhih. Karena ruh itulah waja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita tidak akan punya pendengaran, kita tidak ada penglihatan, kita tidak akan punya apa yang disebut dengan otak yang ada di kepala ataupun otak yang ada di dalam jantung. Kalau tidak ada roh. Nah, itu ditiupkan oleh Allah. Jadi yang kembali itu bukan jasad kita kepada Allah, tapi ruh kita yang kembali. Ruh itu bisa bersih, bisa kotor, tergantung yang memengaruhi kita. Apakah malaikat atau setan? Dalam bahasa hadis itu disebut libni Adam limatani. Anak cucu Adam itu punya 25. Punya 2 pembisik. Ada 5 malak pembisik dari kalangan malaikat, walimatus syaitin atau syaitan, dan pembisik dari kalangan syaitan. Jadi ini tergantung mana yang dominan. Kalau yang dominannya malaikat, tentu kita akan lebih cenderung dekat kepada taat. Tapi kalau yang dominan adalah setan, maka tentu kita akan cenderung kepada maksiat. Itu. Nah, jadi maksud saya bahwa semua kita akan dikembalikan kepada Allah, tapi sebelum kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang sesungguhnya melalui pintu mati itu, ya, maka kita harus mengembalikan ruh kita supaya suci. Dengan cara apa? Bertaubat. Dan Allah tuh anehnya senang. Senang kepada siapa? Senang kepada hamba pendosa yang senang bertaubat. Nah, dalam satu keterangan jelas sekali disebutkan bahwa seandainya katanya anak cucu Adam itu tidak berdosa, maka aku akan ciptakan manusia yang pendosa kemudian dia bertaubat. Aneh ya. Jadi saking Allah itu, jadi bukan maksudnya bahwa Allah mah resepnya ningali orang bawang teh, bukan itu maksudnya. Nabi sedang menggambarkan betapa Allah itu sangat senang terhadap taubatnya para pendosa, itu maksudnya. Dalam riwayat Imam Muslim itu diceritakan bahwa lillahi asyaddu farhan, Allah itu senangnya luar biasa kepada seorang hamba yang bertaubat. Dan senangnya dia itu, senangnya Allah itu lebih senang daripada min ahadikum ala rahilatihi, lebih senang daripada seseorang yang menunggang kendaraannya
di tanah lapang yang begitu luas, di padang savana lah kita sebut seperti itu. Tiba-tiba ketika sedang enak begitu, kendaraannya lari, meninggalkan dia seorang diri di padang savana yang demikian luas. Jeung cilakana, seluruh makanan dan minuman ada di punggung kuda itu, di punggung kendaraannya itu. Makanya sial dua kali kan. Pertama dia ditinggalkan oleh tunggangannya, yang kedua dibawa lari pula itu bekalnya. Pan sangsara, usah hirup di tengah padang savana yang demikian luas. Ya kalau mungkin dulu kita menggambarkannya padang gurun kan, gurun pasir yang demikian luas, panasnya luar biasa. Sampai tiba di satu pohon, dia sudah sangat lelah dengan segala keputusasaannya. Akhirnya dia ngagogoleran lah di hadapan tangkal, sambil merenungi nasibnya. Sial banget hidup saya ini, ditinggalkan kendaraan, dibawa pula makanan dan minuman dan seluruh barang. Seorang diri dia di tengah padang pasir, dan dia sudah berputus asa, betul-betul berputus asa. Rek nginum eueuh caina, rek barang dahar eueuh kadaharanana. Rek nyoro ka saha di tengah padang yang luas itu. Dia sangat berputus asa. Sampai saking berputus asanya, ya, dia seperti naon ari bahasa Sundana mah semacam ngalenyap geus kumaha lah. Tiba-tiba ketika dia sadar, itu tunggangan yang pergi tadi itu ternyata sudah ada di sisi apa? Di sisi badannya, di sisi tubuhnya, di sisi dirinya. Langsung dia ambil itu tali kekang si kendaraan itu, si kuda itu, kemudian nyorowok bahwa ya Rob, anta abdi wa ana rabbuk. Saking kubungahna nepi ka tibalik nyarita ke. Wahai Tuhan, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ya kan orang saking senangnya bisa berteriak apapun kan, saking ku senang-senangnya. Sampai dia menyebut kepada Tuhan itu sebagai hambanya dan dia sebagai Tuhan, saking ku bunga. Nah, kata Nabi, Allah itu melihat orang yang bertobat lebih daripada kegirangan, kegembiraan dan kebahagiaan orang yang tadi, yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Ya kalau bapak-bapak lah kehilangan kendaraan pasti sedih. Kamu kendaraan teh alus, ke rumah alus di jero aya nong duit sa koper gitu. Pasti itu, wow, bingungnya luar biasa. Tiba-tiba itu barang kembali lagi, pasti itu bungana. Ta Allah mah leuwih bunga teh eta ningali tobat teh. Ini untuk menggambarkan jadi betapa Allah itu sangat senang sekali kepada yang bertaubat, yang mau kembali kepada Allah. Itulah mengapa dalam Quran kan disebut ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu dihiap tuh. Pantai dihiap. Kadia. Pan orang dihiap ku Pak Prabowo ge pasti senang. Tiba-tiba nih Mas Amri ya dipanggil Pak Prabowo, senang, lewas, berijing senang, dipanggil ke istana. Nah ini yang manggil Allah, yang membuat kita, yang cipta kita, pasti senang. Kan kalau disebut fadkhuli jannati berarti segala kesenangan itu ada di sana, di dalamnya, ya enggak? Nah, orang di jamuku tuang nu ya geus senang luar biasa. Nah, itu. Jadi
Jadi meski kita dirundung oleh kemaksiatan, dosa yang menumpuk, bahkan bikurobil art, dosanya menumpuk sebumi, tekapalang gitu ya. Tapi kalau kita mau kembali, maka Allah pun akan memberikan pengampunan yang sepadan dengan dosanya. Luar biasa. Bari jeung eueuh syarat Allah mah. Sok aing mana dihampura tapi lamun loba gitu. Manusia kapan gitunya? Loba nyieun syarat. Allah mah enggak. Dalam hadis kursi itu lamun aya hambana berdosa istighfar ku Allah langsung diterima. Engke teh berdosaan deui, nyieun maksiat deui, Allah teh seuri we. Padahal manehna geus istighfar, geus taubat, tapi balik deui kana maksiat. Allah masih deui. Istighfar ge tobat teh diterima deui eta Allah teh. Sampaikan ke ujungnya mah Allah ku maksiat we karep. Bolak-balik aing lieur ya karunya malaikat nu nyatet. Pan kiromang katibin ya lamuna mataf alun. Gitu. Jadi Allah mah mangkarunyakeun malaikat, karunya sia malaikat nu nyatetkeun bingung cenah. Bolak-balik we kana bener jeung salah ya. Itu. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap anak cucu Adam itu adalah berbuat salah. Khata. Wa khairul khata, dan sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah at-tawwabu. Tawwab itu menunjukkan yang senantiasa. Jadi wazan fa'al itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan terus-menerus. Jadi orang pan aya sifat Allah nu disebut Ar-Razzaq, asmaul husna ya. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Itu teh memberi rezeki tuluy-tuluyan, teu paduli manehna kafir bahkan, menentang bahkan. Sok lamun Allah misalna kajelemahan, Netanyahu geus teu heula eta dibebaskeun. Iya, membunuh puluhan ribu orang itu, ratusan ribu orang. Tak peduli dia dewasa sampai anak kecil. Ngan orang beren protesnya, nah ari jelema nu gara juluk itu dipanjangkeun umur cenah. Iya kan? Padahal Netanyahu geus dicaritakeun sakit kan. Tapi hirup deui jag-jag di pidato di PBB, nyaga ditinggalkeun ku 77 negara. Teu didengekeun. Tapi itulah memang naon disebutna teh. Bahasa Sundana teh ari anu nyabedegong lah gitunya. Ini riwayat Imam Tirmizi. Law annal ibad lam yatubu la khalaqallahu khalqa yudnibun tsumma yaghfiru lahum. Itu yang tadi saya sebutkan. Seandainya hamba-hamba itu tidak lam yudnibu, tidak berbuat dosa katanya, la khalaqallahu khalqa, maka Allah pasti akan menciptakan makhluk yudnibun anu eta makhluk teh nyeun dosa. Sumaya firulahu. Kemudian manehna taubat, dan kemudian Allah menerima dan mengampuni serta menerima taubat mereka. Itu riwayat Imam Al-Hakim. Ya. Cuma yang harus kita waspadai adalah, itu kan pernah Pak Arga itu membawakan sebuah hadis di mimbar ini. Pak Tata ya, saya lupa lagi ya. Hati itu kan kalau kita berbuat satu kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi titik noda di dalam hati. Kesalahan yang kedua menjadi titik yang kedua. Kesalahan yang ketiga menjadi titik yang ketiga. Jadi lamun terus nyeun kesalahan, titiknya bakal lebih loba sampai akhirnya menutup hati itu menjadi sangat hitam, legam. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu, tidak akan ada jalan keluar bagi dosa untuk bisa keluar dari hati itu. Sementara pertaubatan tidak ada jalan masuk. Akhirnya kakurung tah si dosa teh dina hati. Ini seperti begini. Taubat sebenarnya itu seperti pohon. Jadi kieu.
Lamun urang ningali tangkal di hareupeun imah urang, tangkal anu teu diinginkeun sebenarnya mah. Urang teh kieu, duh ieu tangkal teh ngaganggu pemandangan cabut ah. Tapi karek rek dicabut ah. Tapi bari jeung teu der dicabut. Nepikeun ka tangkal teh ngagedean. Sok lamun tangkal ngagedean akarna leuwih jero. Jadi maksudnya bahwa pendosa apabila tidak segera beristighfar, maka dosa itu akan menumpuk semakin banyak sehingga orang yang berdosa menjadi sangat sulit untuk bisa bertaubat. Seperti tangkal tadi kan, kusa gede akhirnya kumaha carana eta? Kumaha carana supaya tangkal eta teu aya deui, lamun sudah diragaji, digergaji, kemudian si akarnya pasti akan dicongkel kan, diragajian tangkalnya, atau paling tidak pakai apa tuh Pak Arif tuh, supaya busuk gitu. Nah demikian juga Allah itu. Pan ari urang mah keheul memperlakukeun eta si tangkal teh. Ya, nepi ka diragaji dong. Allah itu menimpakan kepada kita sebuah kemusibatan yang besar bisa jadi. Jadi kalau ada kemusibatan yang menimpa kita dan kemudian itu menyakitkan kita, sebenarnya eta teh Allah keur merekanya ka urang. Mane teh geus lala teuing teu balik ka saya, teu istighfar tah. Dosa mane teh loba sia. Ngan peda ku Allah teh ditembongkeun ayeuna gitu. Sebab nanti kan catatannya nanti kan. Ya. Dalam Quran surah apa tuh? Insyikok ya. Fa amma man utiya kitabahu biyami fa saufa yuhasabu hisabai wa yanqalibu ila masrur. Wa amma man utiya kitabahu war'a dhahri fa saufa yad'u wa yasla sa'ir. Innahu kana fi ahli masrur. Heuh baheula senang-senang jeung keluargana, jeung baladna, jeung kelompokna. Teu apal eta teh salah jeung pinuh ku maksiatan. Senang weh ente. Teu tobat-tobat teh eling-eling. Entak cara ngelingkeunana kadang-kadang ku musibah anu gede. Nah di sana baru dia teringat, oh iya, mungkin ini ada kesalahan saya yang sejak lama itu menumpuk dan seterusnya. Urang kudu bersyukur talamun diberi peringatan model gitu, masih hirup di dunia. Sebab jagalah mun di akhirat, boro-boro urang bisa ngomean, ya ndak? Kan di dalam Quran kan disebut, walau taru idil mujrimuna nakisuru isim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kayak lah mesti sogrogen ta azab kayak di neraka. Itu tararungkul begitu ta. Karek nyarita ya Rob absorna ayeuna mah abdi ningal ayeuna bener ya. Siksa teh luar biasa. Wasamina jeung kanenge jeritanana eta nu disiksa teh luar biasa. Bagaimana itu neraka bergolak sedemikian dahsyatnya, bagaimana suara jilatan api neraka itu memanggil-manggil. Farji'na, tolong balikan we kedap malah ka dunya. Na'mal sholihan supaya kami bisa nyen amal saleh. Inna muqinun ayeuna mah kami yakin yang disebut siksa teh aya. Bisa eta balik deui urang. Tong boroning jaga engke di akhirat, di alam kubur wae. Bakal ditinggalkeun kudu nganter. Misalna karek kemari misalna ya. Karek diturunkeun ka liang lahat, pek teh cengkat pasti baru jaga. Ditinggalkeun ya mayit hirup deui misalna. Nah, itu. Nah, itulah mengapa di sini disebut bahwa kullu barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka itu akan menjadi ran, karat. Karat di mana? Fi qulubihim, di dalam hatinya. Bimakanu yaksibun, karena apa yang telah mereka usahakan. Numatak sekalian orang bersyukur sebenarnya lamun orang dibere peringatan ku Allah teh ayeuna lain jaga. Sebab jaga mah lain deui keur pertaubatan. Menerima hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini itu. Nanti itu. Nah.
Itulah mengapa taubat di sini disebut. Fa in yatubu yaku khairan lahu. Jika mereka itu mau bertobat, maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Jadi taubat itu ternyata adalah kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita sendiri, bukan bagi orang lain. Jadi lamun orang yang dosa, kemudian kita beristighfar, kemudian bertaubat. Naon bentena istighfar sang taubat? Ari istighfar teh naon taubat eta? Apakah taubat itu istighfar? Bukan. Istighfar itu adalah proses awal dari sebuah pertaubatan. Karena dalam pertaubatan itu selain istighfar ada penyesalan. Kemudian yang kedua berhenti. Berhenti dari apa? Dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga memperbaiki. Itu yang disebut dengan idfa'is sayyi'atal hasanah. Jadi tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Mata kamu orang yang dosa, gerak istighfar itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, kita melakukan kebaikan apapun yang bisa menutup dosa itu agar tidak menjadi beban kelak kita di alam kubur dan akhirat. Kan ingat hadis Nabi tentang al-muflis itu, orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang punya orang yang hancur hartanya, uangnya habis. Tetapi orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala saum, pahala sedekah, pahala sakurban dan macam-macam yang lain. Tetapi orang sama dia membawa dosa. Dosa menggibah, dosa memaki orang, dosa membunuh orang. Dosa pula memakan harta dengan cara yang tidak benar, dosa memakan riba, renten, dan seterusnya. Nah kemudian nanti kan ditimbang tuh. Ya. Ternyata setelah ditimbang, amal baiknya tidak cukup untuk menutup beratnya amal jelek. Nah maka amal jeleknya ini yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka itu. Cek bahasa orang mah nu bakal nyuntrungkeun urang asup kana neraka. Itu yang disebut dengan al-muflis. Jadi satu kesalahan ieu kebaikanana ditutupkeun ieu lunas ya. Terus sampai kebaikannya habis sementara kesalahannya masih menumpuk. Kesalahan inilah nanti yang akan dijadikan alat mendorong kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah mengapa setiap kali kita berdosa harus istighfar itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini disebutkan wa iyatawallau yu'adzibumullah azaban aliman fid dunya wal akhirah. Tapi kalau dia berpaling tidak mau bertaubat, khusyuk we dina naon ngaranna? Dina maksiat, dina salah, dina dosa. Yu'adzibuhumullah, Allah pasti akan mengazab dia. Di mana? Dengan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi jangan dikira bahwa azab itu tidak ada disebut dengan azab dunia. Kan orang kadang-kadang kan kieu. Karena merasa ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju, gempa itu kita pandang sebagai sebuah fenomena alam saja. Kalau gempa itu sebuah fenomena alam, gempa di zaman Umar bin Khattab tidak akan bisa dihentikan oleh hentakan kaki Umar untuk berhenti. Jadi lamun aya jelema nu bisa ngereunkeun gempa saha? Umar bin Khattab. Itu kisah yang masyhur itu. Jadi ketika terjadi gempa tektonik ulah disangka di zaman Nabi saya gempa ya. Jadi gempa mah geus di baheula aya. Itu kan gerakan lempeng itu kan. Dan itu waktunya sudah ditentukan Allah kapan terjadi. Pada satu ketika terjadi gempa, Umar jadi khalifah gitu. Dia naik ke atas bukit. Kemudian dia injak itu ya, untuk berhenti dia. Dan disebut sakti lah cek urangnya. Kira-kira aya nu kitu mampu teu ngeureunkeun gempa model gitu. Mbah Marijan gitu mampu harita. Ku debu vulkanik yang Merapi ya. Tapi maksud saya adalah bahwa
apa ya? Ada banyak orang yang memandang bahwa gempa itu sebagai sebuah fenomena alam, tidak ada hubungannya dengan perilaku manusia. Itu yang keliru maksud saya. Takdir itu yang bisa merubah apa? Doa. Yang merubah takdir itu adalah doa. Maksud saya bahwa gempa itu adalah bagian takdir Allah. Gempa itu takdir Allah tuh. Gempa apalagi tuh? Tsunami, ya akibat dari gempa kan muncul tsunami misalnya. Dan macam-macam yang lain. Tapi itu bisa dihindari sebenarnya itu dengan doa. Apakah ilmu pengetahuan bisa mendeteksi seperti bisa menghitung maksud saya, seperti mereka menghitung secara tepat kapan terjadinya gerhana, kapan terjadinya gerhana bulan total, setengah, penumbra dan macam-macam yang lain. Tapi untuk urusan gempa tidak ada seorang pun ahli kegempaan yang bisa mengatakan bahwa sesar Lembang bakal terjadi ini di tahun sekian, menit sekian, dan terjadi selama sekian. Tidak ada. Nepikeun ayeuna ge. Mereka hanya bisa mengukur gerakannya kan, bahwa gerakan lempeng ini per tahunnya sekian mili atau senti lah begitu. Ya. Itu katanya bukit apa itu yang sekarang semakin meninggi itu kan, akibat pergeseran sesar Lembang. Itu bisa jadi karena doa-doa kita, ya Allah, kan begitu diumumkan di TV, kudu waspada ya sesar Lembang, kan langsung ada doa gitu, ya Allah. Nah kemudian oleh Allah dialihkan itu tenaganya itu sedemikian rupa itu menjadi gundukan. Coba kalau itu misalnya energinya dilepas, yang terjadi adalah goncangan. Itu yang saya maksud. Nah kalau misalnya Allah itu kan Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini dengan aturan yang Ia tetapkan sendiri. Kemudian juga ya, aturan yang Dia tetapkan disebut dengan takdir itu kan. Masa tiba-tiba kemudian dengan doa kemudian bisa berubah? Ingat, orang ulah ningali manusia. Fa'alu lima yurid. Dia maha melakukan apapun yang dia mau. Aku mah Allah karepna. Cuma Allah sudah mengatakan bahwa doamu itu bisa merubah langit bumi, bahkan mengguncangkan aras. Aras nu leuwih gede tibatan semesta saja bisa berubah oleh doa kita, apalagi cuma gempa. Itu maksud. Cuma kan orang-orang ilmuwan yang ateistan itu, atau yang ateis katakan, yang aku ateistan itu, kalau begitu Allah mengingkari janjinya. Tidak, justru itu menepati janjinya bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Itulah pula mengapa kan takdir itu ada yang khair, ada yang syarrun, ada yang baik, ada yang buruk. Ketika Umar bin Khattab menghentikan pasukan untuk kembali, Abu Musa al-Asy'ari bilang, apakah kamu akan lahir dari takdir? Ketika wilayah yang akan didatangi itu terkena wabah itu kan. Kata Umar balik lagi. Abu Musa protes, apakah Anda akan menghindari takdir Allah? Kata Umar tidak, justru kita akan mana? Pergi dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Jadi kita tidak boleh fatalistik, lamun cek bahasa teologina mun disebutna teh naon? Jabariyah teh. Kaum fatalisme yang mengandung fatalisme. Kuma Allah we. Tapi kita jangan menjadi qadariyah yang seolah-olah kita bisa mengatasi semuanya. Jadi kita seimbangkan saja bahwa kita disuruh berikhtiar menghindari keburukan, itu wajib hukumnya. Tetapi ketika kita sudah berusaha menghindari dengan sekuat tenaga, kita kena juga, di sanalah kita bahwa kita makhluk lemah. Kita sudah berikhtiar sesuai perintah Allah, tapi kuasa Allah melebihi segalanya. Itu yang harus dipahami oleh kita. Wa malahum fil ardi min wali walan nasir, dan ingat bahwa mereka tidak memiliki lagi itu wali, apa itu? Orang yang ya kita sering memaknainya sebagai penolong kan, walan nasir. Jadi
ketika Allah sudah menimpakan azab, tidak akan ada satupun kekuatan fil ardi, ini dalam bahasa wa malahum fil ardi itu, yang bisa menolong kamu, tidak ada satupun. Dan memang benar itu ternyata. Ya kita ambil dulu lah yang sekarang ramai itu. Dulu Bangladesh ya kalau tidak salah. Betul ya. Sebelum Nepal itu kan Bangladesh itu. Kalau desa yang ngamuk warganya itu kan, menterinya sampai digimanakan kan. Kemudian yang terbaru Nepal kan? Sampai istri perdana menterinya kalau tidak salah dibakar itu di dalam rumahnya. Ya kalau kasus di kita kurang kuat apa Pak Hartawan gitu. Tapi akhirnya juga beliau ya terjungkal dalam kasarnya, bahasa kasar atau siapapun. Itu yang disebut wa malau fil ardi mi wali walan nasir. Jadi kalau Allah sudah menimpakan azab itu, maka tidak ada satupun kekuatan dari siapapun itu yang bisa mencegahnya. Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah itu bilang, jadi kalau kita misalnya dihina orang, diinjak orang, bahkan didoakan orang, diinginkan orang, jatuh, lamun cek Allah tecan waktuna jatuh, tidak akan jatuh. Jadi kalau kita bahkan termasuk menyerang ini, diserang tidur, tapi lamun cek Allah ente kudu kuat. Gitu. Tapi kalau misalnya Allah menghendaki kamu hancur, seluruh makhluk bahkan minal jinni wal insi itu berkumpul dari golongan jin dan manusia berkolaborasi itu. Pokoknya Pak Aceng tetap kudu jadi ketua DKM tapi seumur hidup misalnya begitu. Semua ini seluruh makhluk BCI gitu, jeng jin-jina. Tapi cek Allah teh tidak harus selesai. Bisa paham tidak? Itu hadis itu. Maka kalau jadi RT jangan macam-macam, Pak RT, Pak iya. Saya nggak bisa. Pak Harto itu contohnya terjungkal juga. Jadi itu maksudnya bahwa itu kekuatan Allah itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Jadi lamun minal jinni wal insi itu berkumpul, istilah disebutkan di sana kan disebutkan ijtama'a kaumun minal jinni wal insi, kumpul ke satu kaum itu golongan jin jeung manusia supaya mana binasa, cek Allah teh itu tidak akan binasa. Sabalikna ijtama'a kaumun minal jinni wal insi, untuk supaya kamu itu diangkat menjadi pemimpin, namun cek Allah can waktuna acan. Tapi kumaha cara Allah nyeuna teh itu. Ya kan ini dengan naonlahnya. Tapi kan kemarin itu waktu 2019 itu kan diyakini punten ya. Prabowo teh menang kan gitu ya. Tapi kan faktanya dia dikalahkan. Nah, eta takdir Allah, benar itu takdir Allah itu. Itu takdir Allah itu. Ya nu mencurangina dosa, nyapu dosa tuh. Cuma begitulah cara Allah itu. Membiarkan orang-orang yang berbuat jahat melakukan kejahatannya. Meskipun diingatkan oleh banyak orang kan bahwa kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begitu. Tapi kekuatannya demikian luar biasa sehingga tidak bisa apa? Tapi Kak Sandi Uno stres ini. Itu. Nah, cuna ieu menang tapi eleh gitu. Menang tapi bahasa Pak Jokowi mah sudah tapi belum. Iya, sudah tapi belum. Sudah tapi belum ya. Tingkumaha eta maksudna naon. Nah, itulah mengapa kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar. Ini saya ingin membacakan sebuah hadis. Karena Ibnu Umar yu'adu li Rasulullah SAW fil majlisi al-wahid mi'atu maratin min qabli ayyakuma. Jadi Umar bin Khattab itu rajin pernah menghitung dalam satu majelis Nabi ini. Dalam satu majelis calik ya di nariungan dia ya.
Qabla ayyakuma, sebelum beliau berdiri, maksudnya meninggalkan tempat itu, dia mengucap Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Berapa itu? Mi'ata marrah, 100 kan? 100 kan? Dalam satu majlis beliau itu beristighfar. Kan orang mah apal nanti sedintennya bahwa sehari Nabi itu mengucap meminta ampun kepada Allah 100 kan? Ini di sini disebutkan dalam Imam Tirmizi itu justru dalam satu majlis beliau mengatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur tawwabul ghafur. Berapa kali itu? 100 kali. Eta Nabi. Ada orang Nabi lain, sahabat bukan. Ulama jauh kene. Cek bahasa Ustad siapa almarhum Zainuddin MZ. Ari hayang ka surga langsung cenah gitu. Nabi lain, cenah sahabat lain, wali lain, orang soleh jauh kene. Tapi jolah yang asup surga we ngeunah teh dosa teu reuneun. Gitu. Jadi maksud saya bahwa seorang nabi saja yang maksum itu, yang sudah dijamin kan masuk surga. Bahkan disebutkan ghufirolaka min dzambihi wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah dijamin diampuni apapun, baik yang sebelum ataupun yang sesudahnya. Tapi istighfarnya sampai 100 kali. Gitu. Ya kita hitung saja orang istighfar seberapa kali ya. Meskipun tidak harus astagfirullah kan, itu banyak sekali bacaan istighfar itu kan. Kan bisa astagfirullah, bisa astagfiruka, apalagi itu. Yang sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabb la ilaha illa anta, dan seterusnya itu. Dan macam-macam yang lain. 100 kali itu. Nah, apa yang saya lanjut saja, nanti saya share ini ya Pak, nanti saya kasih untuk baca-baca di rumah. Apa yang bisa membuat atau saya ingin mengatakan taubat yang diterima itu yang seperti apa sih? Yang pertama adalah taubat yang dilakukan secara ikhlas karena Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu ya, dinuhum lillahi faulaika ma'al mu'minin ya, wa saufa yu'tillah al mu'minina ajran azima. Jadi katanya orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa itu itu akan diampuni oleh Allah kalau mereka bertaubat, wa aslahu kemudian memperbaiki diri, kemudian wa'tasumu billah kemudian berpegang teguh kepada Allah, kemudian wa akhlasu dinuhum atau wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah ya, faulaika mal mu'minin, maka orang-orang yang berdosa tadi akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Kemudian wasaufa yu'tillah al-mu'minina ajrun azima. Sementara kita tahu bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Jadi taubat itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar. Taubatna lah kan. Taubatna wungkul. Dan penyesalan salah satu dari unsur taubat ya. Kemudian yang kedua ya istiqomah setelah bertaubat itu. Jadi ayah ini laguna saya ta walinya taubat kemudian kumat itu. Iya saya laguna ya. Iya itu taubat kumat. Tomat taubat kumat gitu kan. Nah, kemudian apa yang bisa menghalangi seseorang itu dari bertaubat itu? Yang pertama ini ada dua perbuatan yang sulit sekali seseorang itu bertaubat. Pertama adalah bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Kan kita sering, saya juga kadang aneh ya, atau bingung juga saya menyebutnya ke Pak Anang kumaha kieu.
Muni rame wae ribut we bid'ah. Eta sapeker bid'ah naon deui cenah? HP bid'ah naon deui? Ya? Iya. Jadi untuk melawan orang yang mengingatkan hati-hati terhadap bid'ah, dilawannya itu kudu tadi. HP mana bid'ah, mobil mana bid'ah. Da zaman Nabi mah eueuh cenah eta mobil HP. Heuh da memang nya. Tapi bukan itu sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi itu. Bid'ah itu dari kata apa? Saya ingin mengajari saja nih. Memberitahu bukan mengajari. Bid'ah itu dari kata badi'ah. Apa itu badi'ah? Badi'ah itu adalah membuat sesuatu yang baru dan indah. Itulah mengapa Allah disebut Al-Badi'. Artinya pencipta awal nu eueuh contona memehna barijing eta ciptaan teh hade rupana. Nah, itu bid'ah. Nah, kemudian lamun misalna Nabi ngategorikeun hal-hal nu bersifat duniawi itu sebagai sebuah bid'ah, Nabi tidak akan ngomong begini. Pada satu ketika, ini camkan baik-baik omongan ini. Ini riwayat Nabi dalam Muslim, kita bisa baca. Nabi lewat sebuah kebun. Terlihat orang-orang Ansor sedang menanam kurma. Kemudian Nabi nanya, bagaimana cara tanammu? Begini ya Rasul, ini seperti biasa saja. Kemudian Nabi bilang, bagaimana kalau begini dan begitu. Jadi Nabi memberikan semacam saran. Dan itu adalah inovasi sebenarnya kan. Nabi kan menyarankan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Sebab yang ngomongnya Nabi semua nurut, ya enggak? Nurut itu semua. Ikutlah cara Nabi itu. Dengan cara mengawinkan dan seterusnya loh. Ini pas tumbuh tidak seperti yang diharapkan. Pecekre, ngejetet gitu dah. Lain protes sebenarnya. Mereka kan mempertanyakan kepada Nabi, ya Rasul, kami sudah mengikuti cara yang engkau sampaikan, tapi hasilnya begini, lihatlah ini kebun kami. Apa kata Nabi? Idza amartukum min amri dinikum fakhudhu mastata'tum. Itu Nabi ngomongnya tegas itu. Kalau aku perintahkan kepadamu urusanmu terkait agamamu, maka ambil dan peganglah itu kuat-kuat. Itu kata Nabi itu. Tapi idza amartukum min amri dunyakum, tapi kalau aku perintahkan kamu dalam urusan duniamu, itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, mane lebih apal urusan anak tibatan saya. Itu Nabi. Jadi urusan dunia mah Nabi tidak ikut campur. Urusan HP, urusan komunikasi supaya cepat kumaha nyeun HP, itu urusan kamu. Nabi itu bilang begitu. Merenya waktu sholat baheula mah ku bedug bae dah. Ya dah. Supaya kadang ku batur urusan mana? Ayeuna bedug kagantikeun ku naon? Sapeker menyor nakol kene. Suara bedug palingan sabaraha ieu. Dulu di kampung masih bisa kedengaran sampai sekian kilo kan? Tapi hari ini dengan hiruk pikuk kendaraan macam-macam. Eleh kan aku sapeker. Dan itu kan berjelas. Antum alam ibu uridiyakum. Jadi untuk urusan dunia mah teu kudu mikir nu penting maslahat keur maneh teu ngadatangkeun kamadaratan dina kahirupan maneh. Sopet. Itu maksudnya. Coba saya mau nanya, dunia Nabi itu apa? Dagang. Dari kecil kan, dari remaja itu dibawa oleh pamannya ke Yaman, ke Syam, kemudian ketika dewasa berdagang sendiri, bahkan ketika menikah sebelum menjadi nabi masih berjualan juga itu dengan istrinya juga. Dunianya adalah dunia dagang. Ari orang Ansor duniana naon? Tatani. Itu maksudnya tuh hadis itu sedang berbicara bahwa saya tidak pandai bertani. Tapi Nabi sedang mengajarkan satu hal apa itu? Inovasi. Cing atulah sing dipikir susugana lamun kieu mah alus maksudna teh cing atuh ulah ieu we lah pabrik ultra
Tadi nama pan susu ya. Pan nama ada menaon? Kraf. Teh kotak, wah macam-macam. Gitu kan? IPTN awalnya apa? Berkembang kan Pak dia, Pak Slamet kan? Memproduksi apa kan gitu. Itu urusan dunia, itu silahkan urusan dunia mah. Teh teuing. Tak Nabi itu antum a'lamu birujak. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi fa iyyakum wal muhdatsatil umur itu? Sampai Nabi mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin itu dalam urusan agama. Jadi artinya bahwa kita membuat sesuatu yang serupa dengan agama dan kita memandang itu baik atau bagus. Keren euy lamun kieu ieu. Ah kitu eta. Itulah mengapa saya kemarin bab naon? Bab apa itu? Bab kain itu, kain kafan itu mengapa? Silahkan kan ulah nyebut eta teh. Itu maksud saya itu. Jadi pek teh teh ngan ulah wani-wani ngahukuman gitu dah. Ku sabab alus, itulah mengapa ada hadis yang mengatakan ma'ahdatsa qaumun bid'atan illa rafa'a misluhu minas sunnah. Tidak ada satupun kaum yang membuat sebuah bid'ah kecuali yang semisal dengan bid'ah dari sunnah akan hilang. Jadi bid'ah itu akan menghilangkan itu yang jadi lamun kitu mah Nabi teh tidak sedang berbicara tentang HP, tentang kendaraan, tentang naon deui sok. Ieu masjid di karpetan. Pak Nabi mah masjidnya naon? Tanah dia. Pasir tanah itu. Itulah mengapa lamun musim halodo sahabat itu sampai sorbana diturunkeun ke naon? Ke nilaman supaya tarangna teu kapanasan. Itu Nabi. Terus Nabi kalau menerima tamu di mana? Kan di masjid. Itu kan di sisinya mah di make eta. Make naon? Daun kurma. Jadi Nabi itu kalau menerima delegasi tamu-tamu dari komunitas manapun itu di dalam masjid itu. Jadi kayak lamun aya tamu ka dieu, payan tiasa di masjid di dia. Gitu. Wah, aya mah da aya fasum, abilih di fasuma kagandengan ku hilir mudik gitu. Tiasa di masjid. Di masjid itu bisa diajarkan apapun. Jadi masjid di zaman itu multifungsi. Sampai ka ngadamel P3K di dalam masjid. Ketika terjadi perang Khandak itu, para tentara yang terluka itu diurusnya di dalam masjid. Jadi lamun aya posyandu payun masjid sae eta. Jadi ti orok keneh geus dikenal ke jeung masjid gitu. Jadi nggak apa-apa. Ari orang Kristen maaf ya. Orang Nasrani asup masjid teu naon Nabi narima tamu orang Kristen itu di masjid. Sejauh dia melepaskan apa tuh? Naon ngaranna teh kitu teh? Atribut kekristenannya. Itu. Saya mau nanya, ari Nabi sholat punten ya, sendalna dianggot teu? Ya? Dianggot ya Nabi. Kadang lamun tiisnya teu dianggot. Khuf itu. Ngan ari urang mah pan teu mungkin. Da khufna sanes khuf Nabi urang mah sepatu nu. Pan ari khuf Nabi mah didamel tina ieu, tina kulit jadi lentur gitu. Ari sepatu mah pan hese. Saya pernah melihat ada tamu yang khuruj itu yang menggunakan dampal eta. Itu seperti itu. Jadi itu yang pertama. Mengapa pelaku bid'ah itu sulit bertaubat? Karena tadi menyangka perbuatan itu bagus. Kata bid'ahnya kan bagus gitu. Jadi itu harus hati-hati. Yang kedua, peminum atau pemabuk. Cok panghese-hesena taubat teh pemabuk dan penjudi. Itu paling susah itu. Saya pernah dengar itu teman yang di Uni Emirat Arab itu 12 tahun. Dia cerita
Jadi pantas cenah Pak cenah nabi-nabi teh seueur turun di jazirah Arab lah di ditu. Sebab cenah orang Arab lamun gejul teu kapalang gejulna. Pan cenah apanya apami di Indonesia malah sama mabok-mabokna cenah paling sabaraha botol cenah gitu. Ieu mah cenah ku sorangan saha eta. Dia bilang itu. Tapi lamun bagerna luar biasa. Penghormatan kepada perempuannya luar biasa. Itulah mengapa, maaf ya, ada banyak pekerja rumah tangga kan ya, anu akhirnya ditikah dengan. Jadi begini katanya ini. Ini temen seangkatan ngaji waktu itu. Perempuan kebetulan dia tuh bekerja di Arab Saudi. Dia mendapat majikan juga dosen. Ya kalau di Arab Saudi dosennya di Mekah atau di Madinah kan, itu baiknya minta ampun. Sampai ketika pulang ke Sukamandi, ya Subang itu, diantar ku anak dunungan anak itu. Kemudian ditinggalkan, ketika mau pulang dijemput, bayangkan itu. Saking baiknya itu. Jadi luar biasa sampai ke, maaf ya, ART-nya juga itu, asisten rumah tangga, penghargaannya luar biasa itu. Sampai kalau disusul-susul, lamun misalnya betah itu. Nah, itu. Tapi lamun gejulna geus teu kapal. Itu jadi ini penuturan yang pertama teman, yang kedua ya dua-duanya teman ya maksudnya. Ini teman kecil waktu itu yang sampai disusul-susul itu. Nah, itu. Jadi luar biasa. Jadi katanya begini kalau teman itu yang namanya Dodi itu. Jadi beruntung katanya kalau menjadi ART dosen agama ya. Kemudian yang kedua syekh lah nu agama gitu dah. Guru ngaji atau apalah gitu. Ngan bakal riweuh mah nya lamun misalnya dunungan teh kerja di konstruksi, di bank dia, memang gara-gara jul sih gitu. Gitu. Ini penuturan teman gitu. Ya. Memang kan teman itu tabib kebetulan Pak Anang. Teman yang orang Garut itu tabib lamun bahasa orang mah gitu. Jadi dia tukang pijit lah, tukang nusok ngarancet keluarga begitu. Kebetulan beliau di salah satu keluarga kerajaan katanya itu. Jadi eta keluarga eta teh cenah nu soleh aya, cenah nu balakatukna gitu loba gitu. Jadi itu dan memang perbudakan itu sampai hari ini terjadi. Itu di kalangan yang seperti tadi itu. Jadi jangan dikira bahwa di Arab itu perbudakan sudah selesai. Jadi harus diwaspadai benar kalau misalnya ada siapapun ya yang mau berangkat ke sana itu harus dipastikan dia mendapatkan dunungan tadi saroleh lah gitu. Sebab kalau tidak ya seperti nasibnya saya tidak akan sebut nama tapi saya kenal baik sekali, keluarga saya kenal baik dengan keluarga beliau. Itu sampai dia harus loncat dari lantai sekian Pak Didit itu. Karena apa? Karena tadi mau diperkosa. Dia loncat sampai kakinya patah. Dan beliau masih dikasih hidup. Alhamdulillah oleh Allah. Dia lari ke kedutaan kemudian dipulangkan. Nah, jadi itu maksud saya itu para penjudi, para peminum itu di Arab nepi ka enak masih aya gitu. Ulah disangka lamun di Arab eueuh. Tomboroning di luar Mekah, di dalam Masjidil Haram nyopet malu baken gitu. Tukang tipu keliaran kene. Jadi siapapun yang pernah mengalami ke sana pernah lah mungkin rada di usik-usik muhai ya, gitu. Nah itu, jadi saya ingin kembali bahwa pertobatan itu menjadi sangat penting supaya ruh kita menjadi suci kembali, dan ketika kita kembali yang sesungguhnya kepada Allah dalam keadaan Allah radiyatan mardiyah, kitanya ridho, Allahnya pun ridho. Jadi kita ridho dan Allah pun ridho kepada kita.
Kalau sudah seperti itu, ya seperti anak yang kembali kepada orang tuanya dalam keadaan dua-duanya saling merindukan kan gitu. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri itu di tempat tinggal yang sesungguhnya nanti yang tiada akhir itu. Jadi jangan sampai seperti dalam surah apa tuh Pak Odang, Tabarok ya, apa Al-Mulk itu. Ya kan di Alam Ya'tikum Nadhir itu kan. Apakah bukankah sudah datang kepadamu itu para pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir, tapi fakadzab. Nah, wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum yarfidulan kubir. Dibere nyaho kalah kamalikan gitu. Aing leuwih pinter tibatan mah. Geus dijoglokeun siksana ka karek nyarita. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Itu penyesalan yang percuma gitu. Nah, itu yang harus kita camkan. Itu saja mungkin. Saya mau nanya ini, mau ngebahas fikih apa lagi nanti? Saya serahkan kepada jamaah. Atau bab naon kira-kira? Kan jenazah beres kan? Bab waris. Atau silakan kalau atau nanti Pak Arga ngumpulkan jajak pendapat saja lah. Kira-kira ngebahas bab naon nanti kita. Itu saja nanti, tapi jauh sebelumnya harus dikasih tahu saya jadi supaya saya mempersiapkan itu. Ya. Di mana hisab untuk orang-orang yang belum tersampaikan ilmu agama, baik zaman setelah Adam sampai Nabi maupun sampai ke akhir zaman, belum pernah mendapatkan atau tidak mendapatkan dakwah lah gitu. Ada beberapa pendapat terkait itu, tapi saya lebih memilih pendapat bahwa orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah agama ya, maka ini mayoritas ulama sebenarnya itu berpendapat bahwa mereka itu akan mendapatkan tempat di sisi Allah. Karena hakikat begini, ini pandangan hari ini ya, Nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi Nabi kan begitu. Di tempat-tempat tertentu jauh sebelum Islam itu pasti ada Nabi. Sebab Allah itu sudah menyebutkan dalam Quran itu tidak ada satu pun kaum kecuali diutus kepada mereka para utusan. Jadi pasti akan ada itu orang-orang baik di kaum itu. Nah, maksud saya begini, sebelum Islam datang kepada mereka dan mereka tetap mengikuti katakanlah apa yang sudah diajarkan oleh leluhurnya dan dia konsisten tidak merubah itu katakanlah, maka itu bagian dari agama yang Allah turunkan kepada mereka di komunitasnya maksud saya itu. Ya. Seperti agama bagaimana itu orang-orang yang ada di pedalaman begitu kan, mereka melakukan apa, ya, yaitu Allah yang ini ya urusannya. Ya. Bahkan kalau kita mendengar itu penuturan siapa, Pak Menachem Ali itu kan, ya, bahwa Jawa khususnya itu kan menganut agama apa sebelum Islam itu, bahkan sebelum Kristen datang, Kapitayan katanya. Ya, agama itu adalah agama yang menyembah Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang esa dan tidak terlihat. Jadi ketika ada pertanyaan mengapa kok orang Jawa dalam arti Nusantara itu lebih mudah untuk menerima Islam, karena memang leluhurnya menganut itu. Dinamisme animisme itu sesungguhnya adalah ajaran yang datang kemudian. Jadi aslinya agama orang yang ada di Jawa khususnya itu katanya adalah agama yang dibawa oleh siapa? Prabu Sarkil katanya, yang keturunan Nabi Ismail gitu. Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail itu moyangnya siapa? Nabi Muhammad. Mereka sholat pasti sholatnya seperti apa? Ya pasti beda dengan sholat kita lah. Gitu. Sebab kan sholat orang mah pan Nabi Muhammad menyandakna. Sholat model ayeuna urang kieu gitu.
Itu jadi Pak Edi ya. Jadi bagaimana keadaan mereka itu Allah yang Maha tahu itu mau diseperti apakan itu. Nah, tapi yang jelas bahwa tidak akan dikaitkan dengan Islam karena memang tidak datang ajaran Islam kepada mereka. Mau ditanya, iya saha, mau. Beda dengan yang datang kalau kita sudah menerima dakwah Islam, pasti pertanyaan kuburnya akan seperti itu. Tapi kalau belum, Nabi Muhammad kita dikenalkan ke aranjeuna bade kumaha gitu. Jadi kita serahkan. Itu diskusi lama itu. Seperti agamana saha? Bapana Kangjeng Nabi, agamana ibuna Kangjeng Nabi, agama akina Kangjeng Nabi. Abdul Muthalib itu agamanya apa gitu. Disiksa mual gitu. Nah, beda dengan Abu Thalib kan? Kalau Abu Thalib kan sudah diajak oleh Nabi, ya enggak? Sebelum meninggalnya itu. Ayo mang, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku nanti yang akan bilang kepada Allah. Dan kekeh alim. Nah, itu urusannya beda kalau dengan itu. Itulah mengapa sudah digambarkan siksanya Abu Thalib oleh siapa? Oleh Nabi. Itu. Saya hanya bisa meringankan siksanya saja. Artinya dia disiksa karena menolak siksa yang teringan. Naon? Nepikeun ka mata kaki. Sieun nerakana teh tak antel ka mata kaki. Nah, sementara api neraka itu menyentuh ujung kuku saja yang bergolak apa? Kepalanya, ubun-ubunnya untuk menandakan dahsyatnya siksa. Ayeuna kumaha diteleumkeun, dilelepkeun gitu seperti apa? Ya itu mah wallahu alam ya Pak Edi. Saya juga tidak bisa menjudge bahwa dia masuk. Kalau saya tidak berani menyebut bahwa mereka masuk neraka, tidak berani. Nah, itu. Malah ada juga yang menyebut al-a'raf itu. Al-a'raf itu kan dinding yang mengantari surga dengan neraka. Nah katanya ada juga yang mengatakan mereka akan di sana dulu katanya begitu. Sampai hisab itu selesai. Itu ningali neraka sieun ningali surga yang asupan gitu. Ya, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Silahkan nanti jajak pendapatnya dipimpin Pak Arga. Jadi mau apa supaya teratur nanti apa yang kita bahas. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.